Puji nama Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dimulai. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Puji nama Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan saya, di mana Tuhan menginginkan kepada kita semua melalui penulis Amsal ini. Dia berkata kepada kita semua bahwa berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Tentunya hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dalam KBBI saya belajar, saya coba pelajari hikmat berasal daripada kebijaksanaan. Ya, itu yang dimaksudkan dengan hikmat. Dan firman Allah berkata, orang yang mendapatkan hikmat itu menjadi orang yang berbahagia. Orang yang mendapatkan kepandaian adalah orang yang disebut berbahagia, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan betapa berartinya hikmat itu untuk kita. Betapa berartinya kebijaksanaan itu ada dalam kehidupan kita. Karena janji firman Allah berkata, kita pasti disebut berbahagia. Bahkan firman Allah berkata, itu nilainya melebihi nilai perak, melebihi nilai emas. Dalam ayat yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat yang ke-15 bagian A, ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Puji nama Tuhan. Kita lihat pentingnya hikmat dalam kehidupan kita, karena kita tahu bersama-sama hikmat yang diminta oleh penulis ini, sampai-sampai dia katakan, supaya saya bisa membedakan antara yang benar dengan yang tidak. Kita lihat kebenaran firman Allah dalam kitab 1 Raja-Raja, di mana penulis ini mengatakan, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dimulai. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu
dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Betapa pentingnya hikmat itu untuk kita. Betapa pentingnya menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana. Karena itulah yang akan menentukan kita memutuskan tepat kepada sasaran. Tidak akan merugikan banyak orang, tidak akan mencelakai orang lain. Maka penting hikmat itu. Maka penulis ini berkata, orang yang memiliki hikmat adalah orang yang disebut berbahagia. Saya percaya kita bukan hanya orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi kita juga punya kerinduan dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Kita menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang arif, menyikapi masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang semakin jahat. Orang tidak bisa membedakan lagi mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Hanya sebuah kebutuhan. Orang menghalalkan segala cara. Namun kepada kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita akan menjadi orang yang arif. Kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Karena kita adalah orang-orang yang ingin disebut menjadi orang yang berbahagia. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada ujian, kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki hikmat, bijaksana, menyikapi pergaulan, menyikapi pekerjaan, menyikapi teman yang ada di sekitar kita, kebersamaan dengan jemaat, dengan keluarga, dengan famili kita. Firman Allah berkata kepada kita hari ini adalah, berbahagialah orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki kepandaian, memiliki pengertian, karena nilainya akan melebihi perak dan emas. Salah satu logam yang paling dicari. Tapi firman Allah berkata, orang yang bijak, orang yang berhikmat, itu melebihi kekayaan yang dimiliki orang banyak, baik itu emas, baik itu perak. Kenapa? Kita menjadi orang-orang yang mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan masih berikan. Ketika ada kesempatan untuk beribadah, mari berikan ruang, berikan waktu kita untuk beribadah. Karena itulah yang disebut orang yang bijaksana. Pemazmur berkata, ajarilah kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Ya, mari kita lihat masih dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dia katakan, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga
sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Tuhan begitu respon ketika Salomo meminta hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, hati yang berpengertian, sehingga Tuhan berkata, engkau akan memiliki kekayaan, engkau akan memiliki kemuliaan. Betapa pentingnya hal ini menjadi milik bagian saya, menjadi milik bagian kita semua, sehingga dengan kita bijaksana menyikapi hari-hari yang terakhir ini, kita akan menjadi orang yang senantiasa beribadah, hidup dalam takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ketika hal ini ada dalam hidup kita, maka masa depan yang penuh dengan harapan akan menjadi milik bagian kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.